Nah, jadi kalau Kak Zi menjelaskan kepada orang yang awam itu yang nggak tahu MBTI itu gimana tuh? Mengenalkan eh, MBTI ini kepada orang yang agak belum mengerti lah itu gimana? Konten aku tidak memperkenalkan MBTI itu, lebih Oh, tepatnya. Tapi konten aku itu lebih sifatnya reflektif gitu. Lo tumbuh di rumah yang ngajarin gak usah lebay, simpen aja, jangan nyusahin. Logikanya, anak INFP bukan terlalu sensitif, mereka cuma kebanyakan nahan karena gak ada yang bener-bener mau ngerti. Gue care banget, bahkan ke orang yang cuma muncul kalau butuh. Gue peka sampai tahu lo bohong, tapi pura-pura gak ngerti lah gue ya, karena biar lo gak capek acting aja. Lucunya, gue bisa nenangin orang lain, tapi pas gue tenggelam gak ada yang sadar, karena gue terlalu jago nutupin. Masalah, gue simpan, gue overthinking, gue bikin puisi, cerita panjang, karena ngomong langsung gak bakal ada yang ngerti. Debat, males, gue bukan takut kalah. Gue gak niat buktiin diri ke orang yang gak mau ngerti, biar lo puas aja sekalian suka-suka lo, bukan trauma. Gue cuma belajar, gak semua luka harus disembuhin, ini juga reminder sih, biar gue inget siapa aja yang naruh luka. oke. Selamat datang di Winov Channel ya. Pada kesempatan ini saya Edward ya. Kebetulan kita tuh membahas tentang MBTI kali ini, yaitu tentang kepribadian. Nah, ini narasumber adalah salah satu konten kreator ya, namanya adalah Cecilia Z. Bisa teman-teman search di TikTok itu. Itu banyak sekali konten tentang MBTI. Nah, karena itu Winov Channel mengundang salah satu konten kreator tentang MBTI ini untuk membahas lebih dalam tentang apa itu MBTI, apa saja manfaatnya, kemudian apa saja, kenapa kok banyak sekali sekarang generasi muda itu membuat konten tentang MBTI. Nah, karena itu kita sambut narasumber kita yaitu Z. Silakan perkenalkan diri. Uh, ya, oke, halo kok. Aku Z, aku juga seorang content creator di TikTok mostly gitu. Dan aku start konten ini sebenarnya semenjak Desember gitu. Cuman waktu itu aku hanya tentang kepribadian secara psikologis, secara keseluruhan. Dan one time 2 bulan yang lalu aku bikin niche aku itu fokus ke area kepribadian yang which is tentang MBTI, refleksi, terus juga DISC dan semacamnya gitu. Nah, turns out sangat sesuai gitu ya, relevan Ya, gitu, banyak yang relate gitu. Jadi akhirnya aku gas di bidang area itu. oke. Ya, jadi eh, apa yang membuat Kak Z itu tertarik dengan MBTI? Which is gini, sebenarnya waktu pas pertama kali aku buat itu lebih ke arah uh, konten aku itu tuh kayak diary personal yang aku bagikan gitu loh. Jadi lebih ke arah tamparan buat diri sendiri yang konsepnya itu reflektif. Cuman entah bagaimana masa yang membentuk itu akhirnya gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang ternyata relate sepemikiran atau mungkin kayaknya pernah mengalami problem yang sama tapi mereka tidak bisa mengungkapkannya secara gamblang gitu. That's why mungkin karena aku juga tipikal yang apa ya ngomong apa adanya ceplos-ceplos gitu ya, terus juga lumayan sarkas dan to the point gitu anaknya gitu, nggak ada dibentuk-bentuk yang kayak dimanapun gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di konten aku juga tipikal kontennya duduk santai latar putih baju hitam, ya udah memang seperti itu anaknya gitu. Dan bikin aku tertarik lagi itu lebih ke arah banyak teman-teman yang merasa relatable dan dia tuh kayak kak tolong dong bantu aku gitu loh, ada yang DM juga ke aku gitu kayak menurut kamu kalau kayak gini gimana gitu. Nah dari sisi situ banyak banget tipe-tipe yang reflektif dari sisi akunya, terus karena aku juga cukup observan terhadap lingkungan gitu, makanya di situ aku juga observe teman-teman aku sendiri karakternya seperti apa kayak gitu, dan akhirnya purposely ke arah sana gitu. Jadi benar-benar
awalnya itu nggak ada kepikiran ke sana gitu loh, kalau awalnya Hmm. gitu. Tapi ternyata turns out-nya reflektifnya semuanya ke arah sana, dan banyak teman-teman yang komen-komen gitu ya. Mungkin kalau sempat lihat aku punya uh, sampai ada 400k yang nonton, terus chatnya juga banyak, terus ada 300k 200k kayak gitu. Jadi dalam waktu 2 bulan ini mereka banyak banget kesempatan aku untuk ngulik lebih jauh gitu dari teman-teman masa yang udah datang ke aku gitu sih. Hmm. Ya, jadi cukup menarik kaum Gen Z ya, maksudnya untuk mengerti MBTI ini ya, Milenial juga banyak kok, bahkan milenial ya. Gen X juga banyak, Gen X juga ada. Jadi kalau aku kan aku anaknya sangat by data ya gitu. Hmm. Jadi by data yang aku lihat itu setiap bulannya, mungkin 2 bulan ini gitu, usia 50-60 juga ada yang di aku punya, dan itu juga cukup banyak persentasenya. Hmm. Oke. Nah, kalau kita melihat MBTI ini ya, itu kan biasanya tuh orang tuh harus isi assessment baru bisa tahu tuh. Nah, jadi kalau menurut Kak Z ini, bagaimana supaya orang itu tidak mistype itu tentang MBTI ini? Artinya dia itu misalnya tes tapi sebenarnya bukan hasilnya tuh bukan dirinya gitu. Bagaimana mencegah mistype dalam MBTI ini? Sebenarnya kalau untuk mencegah mistake itu agak sulit kok, karena orang itu terus berubah gitu maksudku. Dipengaruhi oleh banyak apa maksudnya pun dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi dari dia dari dulunya backgroundnya seperti apa, atau bahkan mungkin tempat yang dia kunjungi pada saat itu gitu loh. Jadi contohnya nih kayak aku, MBTI itu kan sebenarnya tidak tidak mematok orang untuk bikin kayak oh kamu pasti orangnya seperti ini, nggak bisa begitu gitu. MBTI itu hanya ibaratnya eh, kadang kalau misalkan dominan A, dominan B, dominan C seperti itu aja gitu. Cuman nggak ada satu hal yang harus garis lurus pasti gitu loh ibaratnya. Jadi kayak aku nih, aku itu tipikal anak yang eh, cenderung dominan ENTP kepribadiannya. Tapi ketika aku masuk ke dalam journey aku selama pekerjaan, organisasi dan sebagainya, mungkin mereka bisa melihat aku tuh ENTJ kayak gitu, sangat organize, sangat terstruktur. Tapi ketika aku udah selesai dari itu semua gitu, aku bisa aja masuk jadi INTJ atau INTP gitu. Karena mungkin bisa jadi quiet banget. Jadi balik lagi tergantung lingkungan kita, tergantung kitanya pada saat itu seperti apa, atau mungkin tergantung orang lain melihat kita itu seperti apa gitu. Jadi perspektif mereka tuh bisa beda-beda, perspektif kita pun juga bisa beda-beda. Nah, berarti eh, bisa berubah ya, maksudnya peran kita itu. Berubahnya nggak secara eksplisit, tapi perannya bisa eksplisit. Jadi mungkin kayak gini, mungkin kenapa sih kok kemarin itu gue ngetes INTP, kok tiba-tiba jadi ENTJ kayak gitu? Ya bisa jadi karena lingkungan kamu mempengaruhi itu. Jadi mau nggak mau kamu harus berlaku seperti itu gitu loh. Jadi bisa aja ketika kamu ngetes di zona itu, kok tiba-tiba berubah begini, tiba-tiba berubah begitu, karena memang lingkungannya mungkin menentukan itu, atau mungkin ada satu nih kayak problem yang membuat kamu harus menjadi seperti itu gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dipatok. Berarti yang penting itu kita bisa menyesuaikan diri ya. Betul. Kita harus menyesuaikan diri. Kalau enggak mungkin agak sulit kalau namanya kita ngomong di lingkungan. Contoh deh, kita harus di lingkungan yang katakan community gitu kan. Community-nya kita tuh kita harus lebih leading, kita harus lebih berbicara, lebih to the point dan sebagainya gitu ya. Hmm. Terus tiba-tiba dengan faktornya aku gitu yang tiba-tiba datang dengan selonong boy gitu ya dengan santai, terus kayak oh ya lu mau ngapain gitu lagi, nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan juga kita ada di posisinya di mana, sama temen kah, sama atasan kah, sama organisasi yang seperti apa, itu juga konsep aku bisa berbeda-beda. Oke. Eh, kalau MBTI ini sebenarnya apakah hanya cocok untuk yang tipe N itu, yang intuition? Kalau kalau sensing itu sepertinya agak kurang tertarik untuk mengetahui ya. Apakah yes, Kak Z itu setuju gitu? Gimana gimana kan maksudnya M sama S. Ya, maksudnya Oh, oke. MBTI itu hanya hanya pengen diketahui oleh tipe N itu. Jadi kalau tipe sensing itu agak kurang tuh. Apa Kak Z itu setuju nggak?
Tergantung orangnya, balik lagi. Karena kalau misalkan segini loh, mengetahui MBTI-nya kita, mengetahui DISC-nya kita, atau mengetahui tentang diri kita lebih dalam, itu fungsinya adalah pertama ngulik diri sendiri, sadar, aware sama diri sendiri. Terus yang kedua adalah kita tuh bisa mengerti orang lain tuh dari sudut pandangnya tuh seperti apa, kayak gitu. Intinya sebenarnya kalau misalkan mau itu M, mau itu S, mau itu I, itu apa namanya, itu I, itu E gitu ya. Ibaratnya kalau ngomongnya, ih gue anaknya introvert, gue gak bisa ngomong di depan umum, lah lu punya mulut, dia bisa ngomong gitu loh. Kalau lu mau, ibaratnya gitu. Anak S sama anak M, satunya impulsif, satunya mikir dulu mungkin kayak gitu. Mungkin kalau S langsung pakai rasa, sensing gitu. Yang satu lagi pakai M gitu, yang lebih intuitif, yang lebih pakai pola, pakai mikir kayak gitu. Tapi di keadaan tertentu mungkin anak S juga harus mikir gitu. Anak M juga nggak bisa mikir doang, tapi harus ada yang diwujudin gitu. Jadi it depends gitu, situasinya seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan, dan kita tuh lagi di dalam posisi seperti apa. Kayak aku, misalkan aku dalam organisasi, aku pengambil keputusan kayak gitu. Keputusan itu apakah aku harus langsung impuls gitu kan? Enggak, bisa dong kalau misalkan kita tahu kayak, oh ada waktu nih, kita harus mikirnya cepat, betul gitu. Tapi kita harus punya pola nih, kalau ada A pasti ada B, pasti efeknya kayak gini kayak gitu. Oke, kita pilih yang terbaik aja, yang mana kayak gitu. Jadi nggak bisa semuanya tuh dicampur jadi satu gitu. Dan depends on sih, benar-benar depends on, tergantung orangnya sama Oke. pengalamannya dia hidup tuh kayak apa. Berarti tergantung orangnya ya. Betul. Nah, jadi kalau Kak Zi menjelaskan kepada orang yang awam itu yang nggak tahu MBTI itu gimana tuh? Mengenalkan eh, MBTI ini kepada orang yang agak belum mengerti lah tuh gimana tuh? Konten aku tidak memperkenalkan MBTI kok, lebih Oh, tepatnya. Tapi konten aku itu lebih sifatnya reflektif gitu. Oh, lu pernah begini. Oh, gue juga mungkin pernah begini. Lu pernah merasakan ini nggak? Kebiasaanmu tuh apa? Kayak habitnya tuh seperti apa? Terus mungkin kayak contoh, mungkin konten aku yang terbaru lah kayak gitu. INFP itu biasanya punya rasa yang kejebak akan sesuatu fase. Setiap orang pasti punya kejebak di satu fase tertentu. Gitu. Mungkin kalau kayak INFP dia punya kejebak karena kebanyakan merasakan terlebih dahulu gitu, merasakan A, mau ke A dirasa, ke B dirasa, tak salah nggak ya, tak salah langkah nggak ya, kebanyakan kayak gitu. Atau mungkin kayak aku ENTP, kebanyakan ide sampai bingung akhirnya mana yang menjadi prioritas gitu. Atau mungkin INTP, ada ide, ada wacananya, tapi wacana doang, nggak kelanjutannya tuh nggak diwujudin gitu loh, maksudnya gitu, susah untuk itu. Tapi kan nggak setiap orang seperti itu. Di tahap tertentu mereka hidup kan ada gitu loh, ya. decisionnya yang mereka mengambil keputusan itu di waktu tertentu pasti ada. Hmm. Oke, sekarang kalau dalam ilmu psikologi itu kan ada yang namanya Barnum Effect ya. Jadi maksudnya kita tuh percaya itu karena kita percaya dengan penjelasannya itu. Ya, apakah MBTI itu ada korelasi dengan Barnum Effect itu? eh Tergantung ya kalau aku bilang. Kan gini, karena mungkin nggak semua orang juga kenal apa yang Koko bilang Bandung Effect itu gitu loh, Ya. ibaratnya. Ibaratnya mungkin mereka hanya mengenal sebatas apa ya, permukaan, ibaratnya kayak gitu. Contoh kayak kalau di konten aku pribadi ya, rather than aku ngomong tentang N itu begini, I begini, Barnum efek itu begini, aku akan lebih reflektif sifatnya gitu loh. Jadi kayak, oh lu pernah kayak gini, kayak gitu. Lu mungkin kayak, oh ini makanya mungkin kalau kakak lihat aku di komen-komen ya, mereka itu reflektif yang akan ngomongnya kayak, kok lu bisa tahu, lu taruh CCTV gue di mana, CCTV di mana kayak gitu. Atau misalkan kayak mereka ngomong kayak sesimpel penjelasannya itu sangat reflektif dan sangat gampang untuk dimengerti gitu loh. Dan karena aku ngomongnya benar-benar kayak bahasanya itu menggunakan bahasanya mereka gitu loh. Dan kalau misalkan kita ngomong tentang Bandung dan lain-lain, nggak semua orang mengerti itu, ibaratnya kayak gitu. Mungkin kita harus menjelaskan 1-2 kali ke orang lain, sedangkan kalau di konten-konten aku itu tidak menjelaskan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi kalau korelasi atau enggak ya mungkin bisa iya bisa enggak, tapi kalau orang aja nggak tahu gimana gitu kan. Oke, tadi yes, Kak Zi mengatakan tuh reflektif ya. Jadi apakah MBTI itu adalah salah satunya tools
supaya kita itu bisa merefleksikan diri kita itu siapa. MBTI itu gini loh, MBTI itu memang adalah tools kayak gitu. Masalah dia mau refleks atau tidak, kalau dia nggak tahu dia nggak bakal refleks, intinya kayak gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau dia tipikal yang mungkin pengen lebih jauh, pengen lebih tahu tentang dirinya sendiri, that's why adalah si kreator-kreator ini yang jadi jembatannya buat mereka gitu loh. Ternyata mereka merasakan hal yang serupa kayak gitu. Ternyata mereka menemukan problem yang sama dan mungkin case-nya mereka itu bisa di-solving secara bersama, secara bareng-bareng di dalam si kreator ini punya site lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara karir tuh, jadi apakah Kak Z itu memang menyesuaikan karir yang Kak Z pilih itu dengan tipe kepribadian? Mungkin kalau aku pribadi cukup sesuai kalau aku, karena aku di bidang kreatif dan digital dari dulu gitu. Tapi MBTI ini tidak mematokkan bahwa ketika orang misalkan punya kepribadian yang di luar jalurnya dia punya karir, bukan berarti dia nggak bisa, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak sesimpel mau apa enggak. Kayak teman aku misalkan dia bilang kayak teman aku itu dia IS FJ sangat kuat, ISFJ-nya sangat kuat kayak gitu. Dia sukanya di bidang apa kayak gitu. Oh dia sukanya di bidang bikin copywriting kayak gitu. Nah copywriting itu kan salah satu di bidang kreatif juga kan sebenarnya kayak gitu. Nah tapi dia memang suka kayak gitu dan dia bisa ngelakuin itu dan nggak masalah. Kalau dia mau ya lakuin. Oke. Berarti tidak harus karir itu harus kita cocokkan dengan tipe ya. Artinya kan seperti teman Kak Z itu yang ISFJ itu kan kalau kita tahu kan stereotip itu kan kayak banyak kerja jadi misalnya jadi pekerja sosial, orang misalnya jadi perawat lah ya atau berhubungan dengan hal Finance medis bahkan ya. finance juga Atau kadang-kadang. finance ya. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu tuh yang konten Kak Z itu yang paling viral tuh yang di TikTok tuh apa tuh? Kalau konten MBTI yang paling viral tuh, yang paling banyak ditonton MBTI tuh. paling viral tuh INFP, INFJ tentang backstory, terus tentang kayak ternyata MBTI itu kalau kita di dalam lebih jauh lagi, oh ya aku mau ngomong satu hal bahwa MBTI itu bukan secara psikologis, enggak ya, karena kalau psikologis itu memang tidak mengenalkan MBTI gitu ibaratnya. Jadi MBTI ini adalah kognitif gitu. Nah, terus kalau misalkan di aku itu ada INFP, INFJ tentang backstory-nya mereka. Terus juga aku deep down sedikit kayak gimana sih mencontohkan INFJ misalkan yang mature, INFP yang mungkin suka cepat-cepat gitu. Nah, atau mungkin kayak INFP yang terlalu perasa gitu. Jadi aku deep down lagi. Mereka tuh tahapannya ada di mana, ibaratnya kayak gitu. Oh salah tadi, INFP bukan suka cepat-cepat, tapi lebih tepatnya suka bapernya cepat gitu kan kayak gitu. Oke. Nah, saya penasaran nih, apakah memang sebenarnya MBTI itu tipe itu memang bawaan lahir atau berkembang karena lingkungan atau faktor apa gitu? Tergantung lagi kalau yang salah itu. Kalau bawaan lahir mungkin dari ini nggak bisa dibilang secara struktur seperti itu sih kalau dari aku ya kayak gitu. Karena aku pribadi pun juga punya coverage masing-masing gitu di setiap aku nginjek aku maksudnya nginjek langkah aku di mana gitu kayak aku di kerjaan aku mungkin aku bisa beda lagi gitu loh. Bener-bener kebentuknya itu mungkin kita punya base-nya tapi kita terbentuk gitu loh. Udah ada base tapi terbentuk menjadi sesuatu mungkin yang di dunia luar nantinya kita bisa dipakai gitu pas ke dunia luar.
Oke. Nah, jadi kalau menurut Kak Z nih, biasanya kenapa tuh orang bisa kepengen tahu tentang MBTI itu? Apa yang mendorong orang tuh, misalnya sekarang kan, kalau kalau zaman dulu kan, kalau misalnya saya zaman sekolah dulu kan belum ada orang yang membuat konten seperti itu. Jadi sekarang tuh udah banyak sekali kalangan muda. Jadi menurut Kak Z itu apa yang mendorong generasi muda sekarang tuh pengen tahu tentang MBTI? Digital. Pertama, berita itu banyak banget udah kesebar itu digitalisasi secara luas ya, kayak gitu. Jadi most of all banyak hal yang mungkin tadinya kita nggak tahu jadi tahu, banyak hal yang mungkin tadinya tidak terbentuk jadi dibentuk gitu loh. Jadi mungkin karena ada apa ya, karena MBTI itu kan bukan satu hal yang baru sebenarnya gitu kan, jadi memang sudah dibentuk dan sudah lebih terkenal lah sebenarnya kayak gitu, udah dikenal banyak orang. Cuman siapa orang yang ngomong, siapa mereka yang ngomong, dan siapa yang mungkin bisa kena di mereka, bisa deep down ke merekanya, lebih tepatnya kayak gitu kali gitu. Makanya mungkin mereka lebih curious gitu, kayak oh kok kayaknya relate ya kayak gitu. Hmm. Wah, menarik sekali ya penjelasan dengan Kak Z ini. Nah, jadi, nah, saya pengen tahu juga nih, eh, bagaimana perlu nggak itu, misalnya sekolah itu kita masukkan kurikulum misalnya MBTI, karena kan pelajaran ini kan tidak ada di sekolah, ini kan ya ada di luar tuh. Kalau menurut Kak Z itu perlu nggak, misalnya di sekolah tuh kita buat kursus MBTI supaya mereka tuh tahu bakat dan minat dan karakter mereka tuh seperti apa? Mungkin bukan khusus MBTI kalau dari aku sih, tapi lebih tepatnya mereka dikasih ruang untuk mereka berpikir bahwa mereka itu siapa gitu loh. Ya. Either way kayak kita, karena gini, kalau misalkan kita ngomongin let's say MBTI lu A gitu, oh lu pasti begini, dan orang kan pasti bakal mikir satu arah gitu loh. Ujung-ujungnya mereka akan jadi kotak-kotakin diri sendiri Hmm. gitu. Nah, makanya kalau aku pribadi akan lebih suka kalau misalkan ada orang yang bisa merefleksikan kondisi saat ini, baiknya gimana, problemnya apa, solvingnya apa, kayak gitu. Mungkin itu akan jauh lebih enak karena reflektif sifatnya gitu. Kita lebih tahu, lebih aware. Oh, kalau gua begini, berarti gua mungkin akan pusing sendiri nih gitu. Kalau gue nggak punya jadwal, gue bakal pusing sendiri. Kalau gue nggak punya checkpoint, gue pusing sendiri. Berarti gue harus bikin checkpoint. Berarti gue harus bikin gini. Nah, toolsnya apa? Kayak gitu. Jadi mungkin akan lebih jauh lebih menarik buat aku sih seperti itu daripada kita harus ngomongin MBTI lu begini begini begini. Gitu. Jadi apakah tuh kalau misalnya kita tahu lah ya, kita tuh sudah tahu tipenya misalnya INFP itu, apakah itu kalau misalnya kita sudah tahu tuh apakah bisa menjadi self limiting? Tergantung orang ya. Hmm. Gini, kalau misalkan orangnya tipikal yang gini, konten yang sama di deliver ke 10 orang, 10 orang punya pendapat yang berbeda gitu loh. Nah, jadi kalau tergantung orangnya lagi, kalau misalkan setelah dia melihat konten itu terus dia kayak, oh iya gue memang orangnya begini, up to you. Tapi kalau misalkan ada orang yang cuman kayak, oh ya kayak gini, berarti gue udah kayak begini, gue harus bikin checkpoint A, B, C, D, E. Ya, up to you juga, bebas, terserah kamu kayak gimana. Karena balik lagi, kita hanya bisa mengerjakan sesuai dengan kapasitas kita sebagai kreator, gitu loh. Orang mau interpretasinya seperti apa, bebas mereka. Itu ranahnya mereka. Oke. Jadi apakah, jadi ibaratnya begini lah. Jadi konten kreator MBTI itu berarti seperti misalnya kita mempelajari agama tertentu. Nah, tentu interpretasi orang itu kan beda-beda gitu kan. Nah, jadi apakah memang resiko dari konten kreator tuh memang bisa menyesatkan orang gitu? Maksudnya mereka tuh kan ada yang orang kan salah mempersepsi eh, pelajaran MBTI. Jadi dia buat konten, jadi itu apakah memang banyak yang membuat statement yang menyesatkan gitu? Kalau menurut Kak Z gitu. Makanya, kalau aku bilang,
fungsinya kita sebagai kreator itu bukan mendiagnosis. Gitu. Fungsinya kita sebagai kreator adalah membuka pandangan baru, POV baru dari persepsinya kita ke dunia luar. Itu adalah fungsinya. Dari aku pribadi seperti itu. Aku tidak membilang semua kreator seperti itu juga gitu. Ada mungkin yang dia mendelivery dengan cara diagnosis, ada mungkin dengan perspektif yang baru. Itu bebas dari kreator masing-masing. Tapi kalau dari aku pribadi, aku itu kan bukan orang psikologis dan aku itu bukan orang klinis apalagi gitu. Nah yang aku lakuin adalah sifatnya reflektif. Kamu mau dengar silakan, enggak ya skip aja, beres. Oke. Ya. Nah, sekarang ya pembahasan tentang MBTI yang general ini ya saya kira sudah banyak sekali ya penjelasannya ya dari Kak Z. Nah, sekarang saya masuk ke tipenya Kak Z nih, yaitu ENTP. Boleh. Nah, kalau menurut Kak Z itu um, pernah nggak waktu dulu sebelum tes itu sudah merasa bahwa saya itu memang sudah stereotip ENTP itu memang sudah ada dalam diri Kak Z itu? Enggak sih. Oh, enggak ya? Aku jujurly kayak ya udah gitu aja anaknya gitu. Tapi memang pada saat aku ngetes pun ya dapatnya itu lagi gitu. Tapi nggak memungkinkan juga bahwa aku punya overshadow juga. Kayak aku nggak seberesek ini gitu loh. Kalau misalkan aku ditempatkan di ruangan sendiri, gitu, dia mau ngomong ke siapa gitu. Nah, mungkin aku bahkan sukanya kayak anak introvert yang mungkin lebih kayak membaca, ngulik ide, bla 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 kayak gitu, framework kayak gitu. Aku lebih based on data misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kan kadang-kadang ada banyak yang suka ngomong nih kayak, wah anak ENTP itu suka ngasal misalkan kayak gitu, frameworknya beda-beda kayak gitu. Nah, belum tentu gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, aku adalah yang sangat based on data gitu loh. Jadi benar-benar aku strukturin satu persatu. Ketika aku mau, base-nya ketika aku mau. Oke. Jadi kalau sebagai ENTP itu apa saja yang Kak Z bangga itu? Apa eh, nilai jual lah, maksudnya competitive advantage sebagai ENTP itu apa aja? Gak ada, Maksudnya yang dibanggakan. gak ada. Kenapa mesti bangga? Maksudnya gak ada. Gimana? Benar-benar gak ada. Gitu maksudnya Nggak kayak ada. gak ada yang dibanggain. Gini Oh, loh. ya, Uh, oke. kepribadian kepribadian, especially kayak mungkin kayak MBTI gitu, itu menurut aku pribadi gitu ya, bukan ajang untuk membangga-banggakan diri, gimana gitu loh. Uh, mau kepribadiannya apapun itu, kalau lu purely mengenal diri lu sendiri dan lu bisa membuat sesuatu berdasarkan itu gitu, atau mungkin lu bisa punya achievement sesuatu, lu bisa bangga gimana kayak gitu sama diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang MBTI kepribadian apa, lu bisa bangga nggak sama kepribadian topik? Kalau aku sih enggak kayak gitu. Kecuali misalkan aku nih kayak gini, wah ternyata dalam 2 bulan atau 3 bulan aku menjalani, aku punya kreator gitu, ternyata works banget dan besar banget menjadinya kayak gitu, mungkin aku bisa berbangga sama diri aku sendiri gitu. Tapi kalau berdasarkan MBTI, no. Berarti nggak ada yang dibanggakan ya kalau kita mempelajari MBTI ini ya? Apa yang mau dibanggain gitu. Aku bingung kalau ditanyain kayak apa yang mau dibanggain gitu. Kalau aku lebih bangga kalau misalkan aku bisa aku bisa upgrade diri aku sendiri dengan cara aku mengenal diri aku. Mungkin bisa salah satunya kayak gini, kayak keluarga aku itu atau mungkin orang terdekat aku itu banyak banget influencer dengan kayak gitu, dan mereka itu banyak terkenal rame kontennya di bidang makanan, lifestyle, terus mungkin baju lah apalah kayak gitu, fashion gitu. Nah, intens kalau di dalam satu keluarga itu kan mereka suka ngomong kayak, ih si A nih bagus nih, terkenal terus dapat income sekian misalnya kayak gitu. Nah di aku mungkin kalau aku berubah diri aku menjadi seperti mereka, gak bisa kayak gitu. Kalau aku mau menjadi seorang kreator, aku mau mereka mengenal aku seperti apa adanya, ini loh sih. Mungkin aku nanti ke depannya bisa berbangga sama diri sendiri karena aku bisa muncul sebagai diri aku sendiri. Itu mungkin.
Oh. Tapi nanti masih jauh. Gitu. Oke, kalau pekerjaan Kak Z itu apa aja sehari-hari? Oh, aku ada di kreatif juga kayak gitu dan aku juga lagi menitik karir aku sendiri juga di bidang digital kayak gitu. Lebih kalau dulu aku main di background, kalau sekarang aku mau pop up buat diri sendiri, aku lebih pengen menyuarakan isi kepala aku kayak gitu. Jadi aku punya base namanya Lab Explore gitu. Itu juga udah jadi PT sendiri gitu dan namanya nanti based content strategis gitu. Jadi di sini gimana caranya kita membuat sesuatu itu yang otentik berdasarkan dari diri sendiri, kuliknya dari diri sendiri, kayak gitu. Oke, Kayak personal branding lah. oke. Personal branding ya. Oke. Nah, kalau NTP itu kalau sebagai Kak Z itu sebagai NTP itu biasanya cocok dengan tipe apa itu? Ya, sorry, pertanyaan saya itu yang paling tidak cocok. Kalau kita cukup dewasa untuk berbicara dengan orang lain dan kita punya attitude yang bagus atau punya tahu sopan santun, pasti kita bisa ngobrol dengan siapapun. Sebenarnya kayak gitu. Tidak berdasarkan dengan kepribadian. Tapi kalau misalkan kayak balik lagi kalau orang ternyata kita udah seperti itu, tapi feedback yang kita terima tidak sebagus yang kita kira atau tidak sesuai ekspektasinya kita, balik lagi ke kita. Gitu. Karena 24 jam itu pikiran kita tuh ada di pikiran sendiri gitu kayak gitu loh. Yang lain hanya numpang, ibaratnya yang lain hanya eksternal kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya sendiri aja merasa kayak, oh kalau dia kayak gitu, kita punya pilihan sebenarnya. Kita mau tabrak, kita mau ngegas, kita mau tarik diri, atau kita mau kayak, oh ya udah oke, kita mencoba memahami orang tersebut gitu. Tergantung. Jadi bukan berdasarkan dengan kepribadiannya sih gitu. Gak bisa yang aku bilang kayak, oh aku susah banget nih kalau ketemu sama orang kayak gini, gak bisa. Kalau misalkan aku mau, aku bisa deketin, aku Hmm, bisa mengerti dia, gitu. Itu polanya. oke. Oke, cukup menarik ya penjelasan Kak Z ini ya. Jadi bahwa MBTI itu adalah tools untuk refleksi diri. Jadi bukan untuk misalnya em, wah saya itu hebat loh, misalnya saya INFP itu hebat atau bla 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 itu sebenarnya bukan itu ya. Jadi untuk upgrade. Kalau dari aku sih bukan itu. Oke oke. Oke ini kita Kita akan tahu diri sendiri, berarti kita tahu step step untuk upgrade diri. ya oke. Jadi kalau Yesi itu dalam kehidupan sehari-hari itu pernah nggak sebagai ENTP itu bentrok dengan lingkungan sosial gitu? Karena kan stereotipnya itu kan the debater ya. Bentrok dengan lingkungan sosial pernah apa enggak? Semua orang pasti pernah. Karena Oke. dia hidup di lingkungan gitu loh. Dia hidup Ya. di lingkungan, semua orang itu pasti pernah bentrok. Either way mau dia punya MBTI-nya tuh apapun. Kayak Ya. gitu. Cuma lebih ke arah mungkin cara nanggepinnya aja. Ada yang slow, ada yang mungkin digas balik gitu ya. Hmm. Tergantung sih. Beda-beda gitu. Receivernya kayak gimana kayak gitu. Cuman bukan berarti karena dia punya MBTI A, MBTI B atau C, dia punya karakteristik yang seperti itu. Hmm. Menurut aku kayak gitu. Oke. Jadi gini, Hmm. kan katanya kalau MBTI-nya yang kayak aku punya ENTP itu debater gitu kan. Hmm. Tapi nggak mesti begitu sebenarnya. Kadang malahan kalau misalkan menurut aku nggak penting-penting banget, bisa bisa jadi aku diem doang gitu loh. Ibaratnya kayak cuek aja gitu, nggak peduli gitu. Tapi kalau misalkan kayak menurut aku ini penting dan memang harus ada logika yang masuk dan kita di ranahnya memang mungkin organisasi atau apa, beda lagi gini. Debaternya untuk apa gitu loh. Memang kita punya pola, kita bisa ngulik lebih dalam dan kita punya interpretasi yang lebih logis dan kita nyampaikan itu dengan cara yang baik-baik juga, jadi itu bisa akhirnya nantinya diterima gitu loh sama mereka-nya juga. Nah, atau mungkin yang debat ya asal cuap-cuap doang, itu beda kayak gitu. Nah, tergantung sebenarnya kita tuh kayak gimana, tapi bukan berarti karena MBTI-nya itu persepsi orang tuh harus begitu gitu. Nah, balik lagi kalau persepsi ya berarti itu orangnya, bukan kitanya gitu maksudnya. Ya orang bebas mau interpretasinya seperti apa, maksudnya mau persepsiin orang ketika orang ketemu sama Z terus dia mau bilang oh itu orangnya A B C D E, bebas serah lu gitu. Tapi kalau misalkan kayak bilang oh tapi
gue mau dong lu komunikasi dong, kita coba ngobrol gitu, gue pengen tahu lu lebih dalam orangnya seperti apa. Terus kayak sih dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk ngobrol sama mereka, untuk menceritakan si itu siapa kayak gitu. Nah, menurut aku itu jauh lebih wise itu dibanding kita hanya menglabelkan orang tersebut A B C D E. Maksudnya kalau misalnya lu sendiri di labelin juga nggak enak kan? Kayak gitu. Ya udah balik lagi. Kalau ke orang lain kayak gitu ya emang menurut lu orang lain bukan manusia. Itu aja sih. Jadi Kak Z itu udah pernah ketemu ya dengan semua type ya berarti ya? Dengan tipe 16 type itu sudah pernah. Rata-rata ya. Hmm. Iya ya. Maksudnya ketemu banyak banget sih. Karena lingkungan aku lumayan gede kapasitasnya. Oh. Komunitinya maksudku. Hmm. Kak Z itu pekerjaannya apa ya, agen asuransi ya? Nah, aku lebih ke kreatif sekarang. Oh, oke. Tapi insurance juga ada gitu. Cuman aku nggak fokusin ke sana gitu. Aku lebih Hmm. ke arah sekarang bidangnya kreatif. Oh, oke. Oke, sebagai konten kreator MBTI ini sebenarnya perlu nggak kita buat hak paten gitu? Paten apa ya? Maksudnya begini, seperti mengambil certified MBTI counselor itu. Kalau Kalau menurut mau kakak, mungkin nah, bagus. Maksudnya kalau misalkan mau kan kita jadi jauh lebih apa ya? Selain kita bisa untuk sertifikasi itu lebih mengenal diri sendiri juga sih, sama lebih ke arah cara kita mendeliver ke setiap kepribadian. hmm, oke. Jadi Kak Z itu ada mempelajari teori kepribadian lain nggak seperti Enneagram atau The Power of Number tuh pernah pelajari nggak? Eh, Pernah tapi belum fokus ke arah sana. Cuman nantinya di konten aku akan kebangun juga sih kayak gitu. Oh, yang apa Enneagram gitu ya? Cuma DISC dan lain-lainnya teman-temannya itu semuanya aku akan bangun dan aku udah punya subunitnya masing-masing. Oke. Kalau yang di SC itu kan yang 4 temperamen ya, yang sanguinis, koleris, melankolis, flekmatis tuh. Itu ada nggak korelasinya dengan MBTI type loh. Jadi kalau kita tahu DSC kita itu apa, berarti MBTI-nya tipe apa itu ada korelasinya nggak? Bisa jadi bisa enggak, tergantung. Karena balik lagi kalau misalkan orangnya nih, balik lagi nih gini kok. Kalau misalkan kita ngomongin korelasi gitu ya, aku tuh tipikal yang bisa iya bisa enggak. Kenapa? Karena aku tidak mau mengkotak-kotakan orang sebenarnya gitu. Hmm. Kalau misalkan dia merasa dia ada mungkin kurang, ya lu belajar gitu. Kalau lu nggak mau belajar, ya lu ketinggalan. Tetapi kalau merasa lu fine ketika lu ketinggalan dan lu merasa fine, ya up to you. Karena bukan urusan gua gitu. Kalau aku kayak gitu lebih tepatnya. Hmm. Oke. Kalau di ini, kalau di Indonesia itu menurut Kak Z itu perlu nggak ki- buat kita itu buat menjadi konsultan kepribadian MBTI itu? Menurut Kak Z perlu nggak ada profesinya seperti itu? Ada kan? Emang ada soalnya. Ada ya? Ada. Oh Cuma di mungkin Jakarta, Jakarta mereka tuh ada ya? lebih fokusnya kayak buat pekerjaan gitu-gitu sih kok. Kayaknya menurut aku kayak buat milih kuliah di mana, kuliah jurusan apa, pekerjaan apa, mungkin kayak gitu. Hmm. Kalau Kak Z itu gimana tuh caranya itu untuk mendevelop diri itu? Misalnya sudah tahu ENTP itu, misalnya uh, kalau sudah tahu type-nya itu, gimana caranya supaya kita itu upgrade diri terus itu? Baca buku, nulis. Terus aku tuh memang suka banget di sela-sela waktu aku denger podcast yang kayak ada Oh. TED Talk kayak gitu. Nggak usah TED Talk deh, ngomongnya misalnya kayak yang lucu-lucu aja kayak 1% gitu, itu kan juga easy ya to listen. Hmm. Terus mungkin karena aku juga type yang suka banget untuk apa ya, nulis aku tuh seperti apa orangnya gitu lah, aku tulis. Hmm. Terus habis itu aku tipikal yang sangat mengobserve gimana caranya aku bertindak ke orang lain kayak gitu. Jadi biasanya aku pelajaran itu juga sih, kayak oh dulu aku begini ke orang, tipikalnya begini, ngomongnya caranya seperti ini.
oh kalau misalkan kayak gini aku ngerasanya aku kayak feedbacknya kurang, oh berarti ntar aku coba lagi cara yang lainnya, kayak gitu sih kalau aku. Hmm. Jadi upgrade terus dengan cara aku baca, aku belajar dan sebagainya. Hmm. Ini Kak Z ini berarti masih single ya ini ya? Enggak lagi, nggak nyari sih kok, Apa? nggak nyari, Nggak nyari? tidak nyari, Oh, dicari ada ya? nggak mau. Nah, oke lah, ini kan sebagai NTP yo, pengen punya suami tipe apa tuh? Kalau Kak Z memilih. Enggak, aku nggak main tipe. Kalau aku tuh mainnya, lo ngerti gua ngerti lu. Udah, sesimpel itu. Maksudnya kayak, oke kita ngomongin secara finance yang matang, looks itu mungkin ya oke lah gitu ya, nggak malu-maluin dibawa kemana-mana gitu. Terus Hmm. habis itu kayak cuman, oke, basicnya kita ngerti tanpa kita harus ngejelasin kayak yang over, kayak gitu loh. Maksudnya jangan yang terlalu over. Hmm. Karena aku juga suka yang namanya kebebasan lah, kayak gitu. Dan ya udah, simpel aja sih, nggak yang gimana-gimana banget. Berarti kalau Kak Z itu sebagai NTP itu berarti nggak nggak suka diatur orang ya berarti ya? Kalau diatur-atur tuh nggak suka ya? Nggak juga, kalau mereka nggak, tergantung. Kalau mereka pintar dan mereka bisa ngomong hal itu dengan sopan, dengan attitude yang baik, dan bisa membuat kita ibaratnya mengerti tanpa harus dipaksakan, siapapun itu. Temen kayak apa kayak semuanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia tipikalnya yang, oh gua benar, lo harus ngikutin gua begini-begini, tapi nggak pakai logika, nggak ada logikanya, mungkin kita akan langsung ilfeel, atau mungkin kita langsung tarik diri. Kenapa? Karena kita rasanya nggak works dengan orang yang cuma ngomong tapi nggak punya logika. Ibaratnya logika dia harus masuk ke kita. Hmm. Nah, kalau boleh sebut nih tiga tipe yang paling membuat Kak Z itu ilfil itu apa aja? Nggak ada, Oh, nggak ada ya? nggak ada. Yang bikin ilfil itu adalah gimana caranya menginterpretasikan mereka, maksudnya gimana caranya mereka mendeliver sesuatu. Hmm. Aku tuh orangnya gak gampang ilfil sama orang lain. Hmm. Tapi kalau misalkan cara mereka ada attitude yang nggak bagus, cara delivernya, komunikasinya nggak bagus, terus kita apalagi kita nggak bisa mengerti maksudnya dia apa, terus dia udah pasang guard, pasang defensif kayak gitu, itu Hmm. mungkin kurang cocok aja. Tapi kalau dibilang kayak hmm, mau komunikasi apa enggak, kalau aku tipikalnya tetap komunikasi dengan sopan santun aja gitu, cuman bukan yang tipikal kayak oh harus deket sama orang seperti itu. Hmm. Ibaratnya gini, kalau kita nggak ibaratnya kalau misalkan mereka tidak memberikan hal yang baik, benefit yang baik, kita akan capek, ibarat gitu. Jadi kalau basisnya kalau kita nggak ngasih, kalau dia nggak ngasih ruang untuk kita bertumbuh, ngapain kita ngasih ruang? Hmm. Oke. Hmm. Kak Z sebagai NTP itu ambisius nggak dalam bekerja? Kamu Hmm, ambisius nggak? aku tipe yang ambisius, tapi Gimana? bukan karena kepribadian. Aku tipe yang ambisius, tapi bukan masalahnya karena kepribadian. Oh. Ambisius atau tidak itu tergantung orangnya. Tapi kalau aku memang tipikalnya ambisius. Dalam arti kata bukan ambisius ke orang lain, tapi ambisiusnya ke diri sendiri. Kayak mungkin kalau teman-teman aku ngeliat aku tuh kayak aku orangnya tuh kekeh banget gitu loh. Kalau misalkan pengen sesuatu tuh kekeh banget dan harus nyampe gitu. Goals oriented bisa dibilang. Hmm. Jadi kalau hal yang membuat Kak Z itu kesel apa aja tuh? Kalau kita sebagai ENTP lah tuh, yang paling nggak disukai itu apa aja? Karena mungkin bukan sebagai NTP boleh gak kok? Maksudnya sebagai Oke. manusia aja gitu. Boleh ya? Oke ya boleh. Ya. Kalau sebagai manusia yang pasti kalau mungkin kalau misalkan mereka belum kenal kita, tapi mereka udah ngomong melabelkan sesuatu. Maksudnya kayak mereka, lu belum kenal gua kok, gitu. Tapi lu udah ngomong ABCD tentang gua, so tau banget, kayak gitu. Itu mungkin satu. Terus yang kedua,
mungkin kayak tidak bisa komunikasi dengan baik. Ibaratnya kayak lu tahu lu salah, ya udah tinggal minta maaf, simple gitu. Nah, gak usah muter-muter lah, ibaratnya kayak gitu. Hmm. Nah, terus kalau misalkan yang ketiga mungkin kalau dari sisi aku tipikal anak yang tidak suka muter kalau ngomong, ibaratnya kayak gitu. Ngomong aja apa adanya kayak gitu. Kalau misalkan memang eh, ada sesuatu yang butuh diungkapin, atau ada sesuatu yang mungkin menurutmu akan jauh lebih baik ke depannya kalau seperti ini, coba diomongin gitu loh. Karena bukan berarti kayak nanti nggak mau nanti kalau misalkan gue nyampein pendapat gue nanti Kak Zee rasanya kayaknya nggak mau terima misalnya kayak gitu lah, lu siapa gitu sampai bisa ngomong seperti itu gitu loh. Lu ya harusnya lu nanya aja as a simple like that gitu. Kalau misalkan nggak diterima, ya udah, karena nggak terima itu bukan nggak terima elunya, tapi mungkin nggak terima caranya, polanya gitu, yang mungkin menurut aku punya pandangan lain, atau kita bisa menyatukan pandangan itu, lebih tepatnya kayak gitu sih kan. Oke. Kak Zi itu tertarik nggak um, hmm, kayak buat buku itu, um, menulis artikel tuh tertarik nggak? Lumayan tertarik, tapi nanti nunggu followers aku yang minta ya. Oh, oke. Ya boleh tuh Kemarin pada nulis buku. mintanya bikin community itu kok. Hmm. Itu itu kemarin ada acara MBTI Gathering lah di Jakarta tuh, Hmm. nggak Sempet coba aku ikut, ikut, nggak coba ikut. nggak sempet aku ada kelas lain soalnya. Oh, oke. Aku masih ngikutin kelas-kelas kok, kayak data Apa? analis. Aku masih ngikutin kelas-kelas kayak data analis, konten, Oh, strategik, kayak gitu-gitu. Bener-bener kayak apa nih yang bisa ngembangin diri lagi tuh apa kayak gitu. Jadi aku ulik lagi. oke. Sebagai NTP itu kata tadi kan sangat ambisius tuh. Dia pernah nggak hilang semangat itu? Maksudnya down gitu. Depresi itu pernah nggak Kak Zi alami? Depresi gitu. Oh, aku manusia kok, bukan robot kok. Bisa Oke. lah. Oke. Jadi gimana biar bisa semangat kembali gitu? Aku cukup observe dan aku cukup aware orang karena itu. Jadi ketika aku masuk pola aku mungkin ngerasa lagi down, aku tidak memaksakan itu gitu loh untuk clear pada saat itu juga. Hmm. Mungkin banyak hal yang di dunia ini, banyak hal yang kita bertanya, tapi kita mencari jawabannya itu nggak ada sebenarnya kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu kita sampai cari gimana banget gitu ya, ibaratnya kayak banyak hal yang kita nggak tahu ya nggak apa-apa. Banyak hal juga yang kemungkinan besar kita akan kuasai nanti ke depannya seiring berjalannya waktu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kayak pada saat aku ngedrop, aku tidak memaksakan kehendak aku untuk nge-clear situasi pada saat itu. Mungkin aku bakal text time aku untuk baca buku, untuk mungkin dengerin sesuatu hal yang aku mau, atau mungkin jalan-jalan. Aku suka gunung, ya udah jalan ke gunung saat kayak gitu. Aku suka sama nonton Netflix, ya aku nonton Netflix kayak gitu. Nah, jadi lebih tapi ke arahnya gini, aku tipikal yang oke, mungkin pekerjaan ini memang harus selesai gitu. Aku cuma punya waktu mungkin 5 jam, tapi aku stres banget nih pada saat ini. Gimana caranya aku untuk bantu diri aku sendiri? Gitu. Aku teks 1 jam 2 jam mungkin untuk diri aku sendiri, time gitu. Setelahnya aku kejar mati-matian buat ngejar deadline misalnya kayak gitu. Tapi semuanya itu aku perkirain waktunya gitu loh. Gak sembarangan kayak aku langsung gas ini atau mungkin aku langsung ngelakuin ini, enggak kayak gitu. Jadi aku bikin checkpoint atau mungkin pekerjaannya itu harus selesai pada saat itu juga. Oke, berarti aku teksnya kayak gini. Aku lagi nggak fit, mungkin aku lagi kayak drop suasananya gitu. Terus habis itu nanti aku mesti ngerjain ini tetap deadline-nya udah mepet gitu. Aku teksnya kayak gini, aku ngerjain ini, aku bikin checkpoint, kalau udah checkpointnya ketemu, udah dapet gitu. Jadi aku mungkin bikin 3 checkpoint kayak gitu. Checkpoint 1 udah dapet, aku istirahat sebentar, aku break. Terus aku kasih time limit, oke 20 menit nih, break. Habis itu aku kasih checkpoint lagi kedua, aku jalanin lagi, terus aku break lagi checkpointnya.
aku tarik lagi diri aku kayak gitu. Mungkin aku bisa pakai poin-poin seperti itu untuk aku tetap ibaratnya apa ya, ngedeliver secara waras kayak gitu. Oke, Karena kita butuh energi juga kan sebetulnya. ya. Ya, jadi cukup banyak sekali ya penjelasan dari Kak Zi ya. Jadi karena berhubung cukup banyak sekali penjelasannya ya, sudah berbincang banyak sekali MBTI tentang ENTP juga. Nah, mungkin ada nggak closing statement dari Kak Zi untuk teman-teman yang view supaya mereka itu merasa bahwa MBTI itu adalah ilmu yang bermanfaat itu sebagai bahan untuk pengembangan diri itu. Nah, sebenarnya tadi kok aku udah closing sih gitu. Cuman Hmm. kalau dari aku pribadi ya gini, Ya, MBTI itu kan tools ya, untuk kita mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, punya gaya komunikasinya mungkin jauh lebih bisa nge-deliver ke orang lain kayak gitu. ya, Nah, tergantung kitanya mau dipakai kayak gimana ya, gitu. Kalau misal sama halnya kayak misalkan pisau, lu punya pisau sama gitu, bentuknya sama, mereknya sama, semuanya sama. Nah, tapi lu bisa ngasah itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Mau setajam apa pisau lu, ya lu yang ngukur sendiri gitu loh sebenarnya. Basicnya kayak gitu. Jadi tools itu hanya alat ibaratnya. Kalau misalkan lu maunya nantinya jadi kayak apa, itu tergantung lu nya sendiri. Karena kalau misalkan kayak kita gitu sebagai kreator dan sebagainya, itu adalah kapasitas kita sebagai kreator. Ngedelivernya dengan cara kita masing-masing. Tapi ya. lu mau interpretasinya kayak gimana, itu adalah di luar kapasitasnya kita. Itu Hmm. doang sih paling. Hmm. Ya, berarti MBTI itu adalah tools ya. Oke. Terus, Ya, jadi cukup sekian ya penjelasan dengan Kak Zi. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Kak Zi sudah hadir sebagai narasumber di Win of Channel. Semoga sambil makan lagi. ya Kak Zi itu makin banyak, semoga makin banyak TikTok yang menginspirasi nanti, makin banyak followernya. Amin. Thank you so much. Oke, jadi cukup sekian bincang-bincang dengan Kak Zi. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah Okay. menonton dan saya salam Weird Love Channel. Bye. Bye.